Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Di sini saya Fendi Karyan Setiawan, mewakili dari teman-teman ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu akuntansi internasional dan IFRS. Berikut yaitu kelompok kami, yaitu dari saya sendiri Fendi Karyan Setiawan, begitu juga dengan Mas Dimas dan Mbak Asih. Pemicu munculnya akuntansi internasional dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu semakin luas dan besar jangkauan dan operasi MNC atau Multinational Corporation. Yang kedua itu adalah fluktuasi keuangan. Selanjutnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aspirasi dunia ketiga. Selanjutnya berubahnya vision pasar modal. Selanjutnya investasi di luar negeri yang dilakukan perusahaan, investor, pemerintah, dan sebagainya. Kemudian meningkatnya harga sumber-sumber alam dan komoditas serta monopoli. Selanjutnya meningkatnya peran pasar modal. Dan yang terakhir yaitu pasar modal Amerika. Dan perbedaan akuntansi internasional, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkannya perbedaan tujuan standar, kebijakan dan teknik akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada relativisme budaya, selanjutnya relativisme bahasa, relativisme politik dan sipil, relativisme hukum dan pajak, dan selanjutnya relativisme ekonomi dan penduduk. Selanjutnya yaitu pelaporan keuangan itu dibagi menjadi dua model. Yang pertama yaitu Continental dan Anglo-American model. Anglo-American model itu lebih cenderung didominasi oleh peran profesi akuntansi, sedangkan peran pemerintah terbatas. Selain itu juga menekankan pada kepentingan pasar modal dan penyajian jujur, wajar, dan dapat diaudit. Sedangkan untuk Continental itu lebih cenderung didominasi oleh peran pemerintah dan peran profesi akuntansi cukup terbatas. Nah, selanjutnya terdapat beberapa keuntungan dengan adanya harmonisasi akuntansi internasional, yaitu yang pertama, pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Yang kedua, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik, portofolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang. Selanjutnya, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas perbuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi. Dan yang terakhir, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi. Di bagian sejarah IFRS, teman-teman bisa pahami dan simak dan baca sendiri. Nah, selanjutnya yaitu International Financial Reporting Standard atau yang biasa kita sebut dengan IFRS. Merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB, International Accounting Standard atau IAS, disusun oleh 4 organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional IASB, Komisi Masyarakat Eropa, ISI, Organisasi Internasional Pasar Modal, IOSOC, dan Federasi Akuntansi Internasional atau IFAC. Badan Standar Akuntansi Internasional yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan. Nah, kemudian tahapan dalam melakukan konvergensi IFRS di Indonesia yaitu yang pertama, tahap adopsi tahun 2008 sampai 2001. Meliputi aktivitas di mana seluruh IFRS diadopsi oleh PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Yang kedua itu tahap persiapan akhir 2001 maksudnya. Maaf ya, di situ tipu. Dalam tahap ini dilakukan
penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS. Yaitu yang ketiga adalah tahapan implementasi, yaitu pada tahun 2012. Berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IFRS secara bertahap, kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif. Terima kasih dari saya, Frendika. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Salam dan bahagia.